selamat malam pemirsa. Sejumlah informasi mengenai peningkatan infrastruktur di berbagai daerah khususnya menjelang arus mudik Lebaran siap menjadi penutup hari ini. Inilah kilas Nusantara Malam. Jalan lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, jalur ini akan mampu mengurangi beban lalu lintas hingga 48%, serta memperlancar konektivitas Tegal dan Brebes yang selalu tinggi, terutama saat masa mudik. Sebagai langkah antisipasi musim mudik pula, ruas tol Pekanbaru Bangkinang di Kabupaten Kampar akan dioperasikan satu jalur pada H-5 Idul Fitri. Ruas tol ini merupakan bagian dari tol Pekanbaru Padang yang menjadi proyek strategis nasional. Infrastruktur lain untuk menunjang arus mudik juga disiapkan di Jambi, yakni dengan memfungsikan beberapa jembatan timbang sebagai rest area. Pihak berwenang memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini, baik yang masuk maupun keluar wilayah Jambi. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Usai kunjungan kerjanya di Jawa Barat pada 13 April, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Lingkar Brebes Tegal di Jembatan Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jalan tersebut akan menjadi salah satu jalur alternatif yang diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran 2022. Presiden memaparkan selama ini kepadatan lalu lintas di Brebes dan Tegal sangat tinggi, utamanya menjelang mudik Lebaran, Tahun Baru, dan hari-hari libur. Sehingga keberadaan Jalan Lingkar Brebes Tegal diharapkan dapat menguranginya. Ini akan diperkirakan akan mengurangi beban lalu lintas sebesar hingga 48%, memperlancar konektivitas dan membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tegal dan Brebes. Jalan Lingkar Brebes Tegal menelan anggaran negara senilai Rp224 miliar dengan masa kerja sejak Desember 2019 hingga April 2021. Dilengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan melengkapi jaringan jalan di Tol Trans Jawa. Dengan panjang 17,4 meter dan lebar 7,5 meter untuk 2 lajur, Jalan Lingkar Brebes Tegal juga dilengkapi dengan 8 jembatan. 5 berada di Brebes dan 3 lainnya di Tegal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Jalan bebas hambatan atau Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km yang resmi beroperasi sejak 2020 lalu merupakan tol pertama di Provinsi Riau. Ruas tol ini menjadi bagian dari ruas tol Trans Sumatera, proyek strategis nasional. Adapun ruas jalan tol lain yang masuk dalam proyek strategis nasional Trans Sumatera adalah ruas tol Pekanbaru Padang yang masih dalam tahapan pengerjaan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sepenggal ruas jalan di tol ini yaitu seksi tol Pekanbaru Bangkinang di Kabupaten Kampar sepanjang 40 km akan segera beroperasi. Seksi tol Pekanbaru Bangkinang ini telah mencapai progres 95% dan sudah masuk fase penyelesaian akhir atau finishing. Pembukaan secara fungsional akan dimulai pada H-5 Lebaran Idul Fitri di tahun ini. Gubernur Riau Samsuar Rabu siang menyebutkan, dengan dibukanya secara fungsional seksi tol Pekanbaru Bangkinang akan mempermudah kegiatan mudik Lebaran. Jalan tol dari Pekanbaru Bangkinang yang sekarang sudah hampir selesai. Sekarang finishing aja lagi, dan apa yang dilaporkan pada saya tanggal 20 insya Allah nanti ada peninjauan dari Kementerian PU yang mudah-mudahan kita harapkan sebelum Lebaran ini sudah boleh dibuka, sehingga nanti orang mudik bisa memanfaatkan jalan tol. Sementara itu, Proyek Director Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang Bambang Hendarto mengatakan ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang ini akan dibuka gratis pada saat mudik Lebaran. H-5 itu dibukanya untuk yang arah ke Padang lewat tol. Untuk yang dari Bangkinang arah ke Pekanbaru itu jalur jalan nasional. Jadi nanti setelah H+ maka ditukar arusnya. Jadi tetap satu lajur yang dibuka. Keberhasilan pembangunan ruas tol Pekanbaru Bangkinang diharapkan akan berdampak pada kelancaran transportasi dan peningkatan ekonomi daerah,
serta menciptakan efektivitas waktu yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Riau dan Sumatera Barat, maupun ke daerah lainnya. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 5 Jambi akan mengaktifkan pos pelayanan dan rest area bagi pemudik Lebaran tahun 1443 Hijriah. Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi, Bahar, Rabu 13 April mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama Dirlantas Polda Jambi, TNI, Dinas Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengamanan arus mudik tahun ini. Ia memprediksi terjadi peningkatan volume kendaraan dan jumlah pemudik di tahun ini. Oleh sebab itu, BPTD akan menjadikan 4 jembatan timbang sebagai rest area atau tempat istirahat. Pemerintah memberikan izin untuk mudik. Jadi kami prediksi bahwa tahun ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap pelaku perjalanan transportasi yang melakukan mudik Lebaran di 2022. Jembatan timbang ini akan dialihfungsikan untuk sementara penimbangan tidak diberlakukan dan nanti itu akan dijadikan tempat rest area bagi pemudik yang mudik pulang ke kampung halamannya. Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi menambahkan untuk syarat perjalanan bagi penumpang antar provinsi, bagi yang sudah menerima vaksin dosis ketiga atau booster tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil PCR ataupun rapid test antigen. Sedangkan penumpang yang baru menerima vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara penumpang yang baru mendapat vaksin dosis pertama wajib mengantongi hasil PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabar-kabar terbaru soal persiapan infrastruktur fisik menjelang arus mudik telah kami sajikan untuk Anda. Kabar seputar Ramadan dan informasi lainnya dari dalam dan luar negeri bisa terus Anda pantau di situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran Antara TV di UCTV. Kilas Nusantara kembali esok mulai pukul 9 pagi. Terima kasih dan selamat malam.